everyone, this is Mela. I'm Erma. Okay, we come back in Simple Talk. Less is more. Okay, today's episode we have a topic. Special topic is Tech All Changes. Kita punya bintang tamu siapa dan kita mau bahas apa nih, Em? Oke, jadi untuk episode hari ini kita akan berbicara dengan seseorang yang tampan gitu ya. Karena biasanya bintang tamu kita ini cantik-cantik gitu kan. Jadi di tengah kita sudah ada sosok yang tampan gitu. Kira-kira siapa Mel? Langsung kenalan aja mungkin. Oke. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ilham Masariwa Idiawan. Saya dari anak kelima dari 5 bersaudara yang sekarang duduk di bangku kelas 12 STM Duren, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Masih muda nih ya, Em ya? Sangat muda banget. Kayaknya bintang tamu kita muda-muda semua nih ya. Dan ketularan muda gitu. Jadi bintang tamu kita kali ini meskipun dia masih muda, dia masih bersekolah, ternyata dia itu mampu menginspirasi banyak orang. Kenapa? Sebelum kita panjang lebar, kita harus tahu dulu nih, kira-kira Ilham ini kalau misalnya sambil sekolah seorang siswa, kehidupan di rumahnya seperti apa sih? Kehidupan di rumah selain sekolah ya, yang pertama membantu orang tua, bersih-bersih di rumah atau melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Selain itu saya juga membantu kakak saya untuk berjualan mall mini yang ada di daerah sekitar saya. Itu setiap hari berjualannya atau gimana sih, Kak? Setiap hari sepulang sekolah mulai jam 2 siang sampai 9 malam. Oh, jadi setiap hari pulang sekolah kamu harus ikut berjualan gitu ya, Ham ya? Terus capek nggak sih? Ya capek ya, karena kita juga manusia, pasti juga capek. Oke, gitu ya. Berarti ketika Ilham di sini sudah sekolah, kemudian Ilham ini juga bantu orang tua, itu poin pertama nih Mel. Tapi yang menginspirasi lainnya ternyata dia itu juga berprestasi bahkan di bidang nasional. Tingkatnya sudah nasional nih Mel. Tapi saya penasaran ya, sebelum kita lanjut ke topik yang ini, yang prestasinya, Ilham ini nggak bingung apa bagi antara waktu ke sekolah untuk belajarnya dan bantu orang tua gimana? Kan Ilham tadi bilang setiap hari, mulai sore sampai malam. Gimana? Apa nggak capek besok paginya harus sekolah lagi? Ya yang pertama itu semua tergantung niat kita ya. Yang pertama saya pagi sekolah, pulang jam 12:30. Setelah itu dari rumah saya mandi, sholat, makan, kemudian membantu berjualan. Setelah itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu ya. Jadi misalkan pulang sekolah kita mandi, makan, setelah itu tidak bermain. Jadi langsung kita memiliki kewajiban yakni membantu tadi. Jadi mulai jam 2 saya ya berangkat untuk berjualan. Untuk mengerjakan tugas, misalnya di sekolah ini banyak tugasnya, gimana? Untuk tugasnya sendiri saya biasanya pagi, jadi bangun jam 5 setelah sholat subuh mengerjakan tugas atau belajar. Gak pernah keteteran nih, waktu misalnya Tugasnya banyak, tugasnya banyak kan, terus setiap pagi ngerjakan, gak pernah sampai keteteran atau lupa ngerjakan tugas mampir tertentu gitu? Ya itu ya pernah ya, karena di sekolah kan tugasnya tidak satu atau dua, kadang banyak. Ya jadi pernah waktu mengerjakan pagi tidak selesai, jadi waktu di sekolah belum terselesaikan. Terus caranya Ilham nih kalau misalnya ada tugas atau apa ya istilahnya yang belum terselesaikan tadi, Ilham harus bersikap seperti apa sih? Terus biarkan saya capek gitu bisa aja kan? Ya untuk kalau pernah ketinggalan tugas dari sekolah kan ya mendapat dukungan seperti itu. Jadi setelah itu saya malamnya kadang ya mengerjakan, menyicil dulu, lalu paginya juga. Gitu. Oke, jadi jadwalnya padat banget nih ya antara Ilham pagi dia bisa bilang aja habis subuh gitu kan, habis subuh dia belajar, dia masih persiapan ke sekolah, dia sekolah, pulang sekolah hanya waktu sebentar, dia langsung untuk jualan ya Mel ya. Kemudian setelah jualan dia masih harus belajar lagi nyicil nih. Oke, tapi sosialnya gimana? Kamu punya teman nggak jadinya? Ya pasti punya ya, karena misal di sekolah kan saya punya teman. Nah dari itu kadang mereka juga bermain ke tempat jualan saya.
kadang sama bawa temannya lagi, jadi ya banyak juga gitu. Berarti sosialnya tetap aman ya Mel ya. Terus Mel, kan kita tadi temanya ada kesempatan nih ya. Iya, mengambil semua kesempatan. Itu kira-kira gimana nih Mel? Iya, makanya saya juga bingung nih ya. Kita tema mengambil semua kesempatan. Kira-kira dari bintang tamu kita ini apa sih? Kan kita ngundang dia, otomatis temanya seperti itu. Dan apa sih menurut Ilham mengambil semua kesempatan? Kira-kira Ilham ini mengambil kesempatan seperti apa? Gitu. Apa yang Ilham ambil sehingga Ilham itu mampu menginspirasi teman-teman Ilham gitu. Untuk kesempatan saya dari kesibukan saya tadi itu, kemarin saya juga alhamdulillah dapat berangkat mewakili Jawa Timur untuk lomba AHMBS tingkat nasional. Wow, jadi sudah regionalnya lulus nih ya, maksudnya sudah terpilih jadi perwakilan Jatim ke tingkat nasional. Padahal dia sesibuk itu. Tapi saya masih bingung nih, dia bilang lomba AHMBS. AHMBS itu apa sih, Ham? Bisa dijelaskan? Oh iya benar. Nanti teman-teman ini nggak paham nih, AHMBS itu apa sih sebenarnya? Ya, mungkin teman-teman juga bingung ya, apa sih AHMBS itu? Nah, jadi AHMBS itu merupakan kepanjangan dari Astra Honda Motor Best Student. Jadi PT Astra Honda Motor atau AHM ini mengadakan lomba untuk tingkat SMK atau SMA. Lombanya ya ini berupa berdagang gitu ya. Wirausaha. Dari lomba itu kita membuat sebuah produk dan kita menjualnya, dan untuk lombanya sendiri adalah mempresentasikan dari jualan. Oke, saya penasaran juga nih, Ham. Berarti Ilham ini menciptakan suatu produk baru gitu kan? Menciptakan suatu produk baru. Ilham, produknya ini apa dan inspirasinya? Saya yakni RBC atau Rainbow Bottle Cap. Saya membuat produk ini karena sampah di sekitar saya menumpuk gitu ya, terutama khususnya sampah plastik yang sulit terurai. Jadi saya mengambil dari situ dan timbullah ide untuk membuat kerajinan dari limbah tutup botol. Ilham ini tadi kan bilang produknya ini dari sampah. Otomatis persepsi orang ini kan sampah itu sesuatu yang kotor. Gimana sih cara Ilham menyulap sesuatu yang kotor sesuai persepsi orang menjadi produk yang katanya tadi inovatif dan baru? Jadi saya mengolah sampah tersebut sehingga orang itu tertarik untuk membeli produk saya. Jadi yang pertama saya mengumpulkan bahan yakni tutup botol. Saya mendapatkannya dari tempat rosokan yang ada di sekitar saya. Setelah itu dari rumah saya rendam dulu dengan deterjen agar nodanya itu hilang, kuman-kuman mati gitu ya. Setelah kita rendam, saya sikat satu persatu sehingga terjamin bersih. Setelah itu saya keringkan dan saya rubah menjadi beberapa kerajinan, antara lain vas bunga, lampion, jam, tempat tisu, dan masih banyak lagi. Oke, jadi sebelumnya nih Han, kamu kan istilahnya tutup botol ya. Kenapa sih harus tutup botol? Padahal sampah itu banyak banget loh ya. Sama sekitar kita pasti banyak plastik banyak gitu kan. Botol, apalagi botol plastik itu kan botolnya juga banyak kan. Kenapa harus tutupnya? Ya, mungkin kalau limbah yang plastiknya sendiri sudah ada yang mendaur ulang seperti di pabrik. Kalau untuk botolnya sendiri kan sudah ada biasanya buat vas bunga atau kerajinan yang lain. Tapi untuk tutup botolnya ini kan masih belum ada ya sebenarnya, belum familiar. Dan padahal itu kalau kita bisa mengolahnya ya ternyata bisa membuat produk yang memiliki nilai lebih. Berbeda ya. Apakah Ilham ini punya ukuran tersendiri untuk produknya? Maksudnya tutupnya harus sekian atau gimana? Atau semua tutup Ilham pakai gitu? Ya kalau untuk tutupnya memang beda-beda ya. Tapi kita semuanya kita buat tapi dengan kriteria tersendiri. Jadi misalkan membuat lampion ya satu ukuran tapi dengan beberapa warna. Jadi istilahnya ini lebih ke konsep ya Mel ya. Jadi Ilham ini sudah punya konsep dulu sebelum membuat. Dia butuh bahan yang seperti apa, kemudian warnanya seperti apa. Jadi Ilham itu sudah punya konsep dulu baru dia kerjain gitu ya Ham ya. Oke.
Untuk sebenarnya sih saya tertarik ya, kenapa harus tutup botol, karena kan mungkin penguraian di tanah itu akan lebih lama kan, biasanya Iya. botol lebih padat gitu ya. Tapi inspirasinya selain kamu buat ini kan macam-macam produknya ya, kenapa kamu harus buat vas bunga, kenapa kamu harus buat tempat itu, maksudnya apa sih gunanya gitu kan? Ya karena mungkin kalau dari bahan yang lain seperti vas bunga sudah banyak ya. Tapi kalau dari limbah seperti tutup botol punya saya kan masih belum ada. Tapi produk saya ini memiliki nilai yang lebih, misalkan membantu proses tanah untuk mengurai ini lebih lama itu, dan antara lain saya juga membuat jam. Kalau jam mungkin biasanya sudah biasa ya, kalau di pasar itu aja. Tapi kalau punya saya ini kan juga memiliki motif yang unik dari tutup botol tersendiri, seperti lampion juga seperti itu. Oke, jadi variatif. Jadi istilahnya karena dia variatif, inovatif, orang jadi tertarik gitu ya, Ham ya. Yang beli banyak nggak sih, Ham? Ya alhamdulillah ada saja. Ada saja. Oke, kalau Ilham promosinya lewat apa nih? Kalau misalnya jual-jual gitu? Saya menjualnya online juga, offline juga. Online-nya? Kalau online saya menjualnya melalui Lazada, Shopee. Selain itu juga mempromosikannya lewat IG atau Instagram. Silakan dipromosikan terlebih dahulu. Di Shopee itu akan apa? Betul. Sekalian saja. Untuk di Shopee-nya sendiri namanya RBC itu ya, atau Rainbow Bottle Cap. Oke, terus? Untuk IG-nya sendiri juga sama Rainbow Bottle Cap atau RBC. Ya, jadi istilahnya Ilham ini sudah punya merek buat produknya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau mau cari produknya Ilham, itu cari aja RBC. Walaupun gitu kita bisa kan googling dulu RBC gitu, pasti keluarnya punyanya Ilham gitu. Nah, cerita sedikit dong Ham, kenapa bisa sampai nasional dan pengalamannya ke Jakarta itu kayak apa? Ya, yang pertama kita tidak langsung ke nasional ya. Jadi kita melalui beberapa proses. Yang pertama ada seleksi regional atau provinsi Jawa Timur. Nah, ikut seleksi regional itu berapa waktu Ilham? Untuk regionalnya sendiri itu yang pertama kali seleksi itu adalah seleksi online ya. Jadi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya SMK atau SMA ini daftar online, dan itu yang daftar hampir sekitar 100 peserta ya. Oke, Untuk dari 100 peserta itu yang lolos di Surabaya hanya 20 orang. 20 terbaik gitu 20 ya, terbaik. termasuk Ilham. Temannya Ilham ada nggak sih yang maksudnya dari sekolah yang sama gitu? Yang itu juga. Teman saya dari sekolah kemarin yang ikut seleksi online ada 6, yang lolos 3. Oke, main 50% ya. Salah satunya Ilham. Oke, terus ketika sudah di sana gimana Ham? Untuk lombanya sendiri di Surabaya itu hanya 20 menit, Ya. dan waktunya di Surabaya adalah 2 hari. 20 menit 2 hari. Terus yang sisanya ngapain? Yang sisanya kita holiday. Jadi lombanya itu 20 menit, yang 10 menit untuk mempresentasikan produk kita, yang 10 menit adalah tanya jawab dengan jurinya. Setelah itu kita bermain. Oh, jadi fasilitasnya lengkap ya, jalan-jalan gitu. Kita kemarin ke Museum Sampurna, selain itu juga tidur di hotel. Kemarin lumayan Tidur di gitu. hotel. Tidur di hotel, oke. Jadi pengalamannya banyak banget. Nah, kalau ke Jakarta Ham, apalagi kamu berarti di antara 20 kamu juara 1 gitu ya. Jadi juara 1 yang mewakili Jawa Timur. Berarti produk ini, maksudnya hal yang sepele ini dan tutup botol yang sepele ini bisa membawa ilham, seorang Ilham, anak mana tadi Ilham rumahmu? Di Gondang Legi. Gondang Legi, seorang anak Gondang Legi Kabupaten Malang ya, itu bisa hadir ke Jakarta, datang ke Jakarta, naik pesawat sih? Pesawat. Oh, nggak naik mobil atau naik truk gitu. Pengalaman pertama nggak sih untuk naik pesawat? Ya alhamdulillah itu adalah pertama kalinya saya naik pesawat ya. Senang? Pasti. Pasti. Oke, bisa diceritain ketika di Jakarta itu kayak apa? Di Jakarta untuk lombanya sendiri juga sama ya, 20 menit
Dan di Jakarta itu lumayan, saya berangkat hari Senin, pulang hari Jumat. Oh, 5 hari. 5 hari, lombanya 20 menit, sisanya holiday. Oh, oke. Karena Ilham ini kan sudah maju ke Nasional. nasional ya. Ada perasaan tertekan nggak sih? Atau perasaan aduh ini kumpul sama yang terbaik dari Provinsi provinsi masing-masing. masing-masing gitu kan? Ada perasaan seperti itu dan pastinya ada ya. Tapi Pasti. gimana ya caranya menyiasatinya? Iya, yang pertama untuk tekanan sendiri mungkin dari pembimbingnya ya. Karena kita kan harus disiplin, jadi misalkan berangkat waktunya kurang seminggu, kita harus mempersiapkan itu semua dengan baik. Jadi kita harus latihan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua mungkin kita akan bertemu dengan perwakilan provinsi-provinsi terbaik dari Indonesia itu ya. Jadi kita akan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, teman-teman terpilih. Jadi kita ya ada ya perasaan untuk wah, apa? Minder gitu. Kan itu untuk nasional kita diupload di Instagram dan banyak-banyak like dan komen itu. Oke. Dan melihat produk-produk temennya ini sempat ngeblank juga ya. Apakah bisa gitu ya. Tapi itu semua tergantung niat kita ya. Niat dan usaha, semua itu tergantung niat dan usaha kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga, jangan putus asa. Selain itu jangan lupa untuk melakukan kewajiban atau sunnah-sunnahnya seperti sholat gitu. Jadi apapun hasilnya nanti itu adalah rezeki yang terbaik untuk kita. Oke. Masih kecil tapi kata-katanya dalam banget ya. Dalam banget. Oke, tapi benar sih kalau kita istilahnya tadi saya kembali ke kehidupanmu yang kamu dimana harus bantu orang tua, harus bantu kakak jualan. Terus ketika kamu lomba dengan sisi itu kamu bilang pressure-nya kan tinggi ya dari pembimbing, apalagi seminggu sebelum berangkat kamu harus diri. Itu gimana sih orang tua, maksudnya kamu tetap jualan kan bantu kakak, misalnya enggak pun gimana respon kakakmu? Kan kamu tinggalin gitu. Ya untuk keluarga di rumah sendiri mendukung ya, terutama orang tua selalu mendoakan saya. Dan untuk kegiatan di rumah sendiri saya sementara itu off dulu untuk membantu berjualan. Kan itu jualan itu punya kakak saya sendiri, bukan orang lain. Jadi saya izin dulu kemarin hampir 1 bulan lebih untuk mempersiapkan lomba ini. Jadi sebenarnya kan Ilham bisa dapat juara, Ilham bisa mewakili provinsi gitu ya. Dia nggak hanya proses yang sehari 2 hari gitu, bahkan dia harus meninggalkan yang buat dia adalah kewajiban. Tapi capek nggak sih? Pernah nggak sampai nggak tidur atau gimana gitu waktu proses AHMBS ya? Kemarin ya sempat sebelum seleksi nasional kan misalnya. Karena kan yang untuk di Surabaya sendiri yang seleksi pertama saya hanya membuat 1 produk yakni lampion. Tapi dari situ kalau ingin yang lebih di nasional saya harus membuat lebih katanya. Jadi saya membuat beberapa varian inovasi baru dari waktu kurang dari 1 bulan tentunya. Jadi dari situ saya ya lembur-lembur gitu ya buat apa gitu. Jadi sempat tidak tidur juga. Saya penasaran nih, untuk 1 produk jadinya itu kira-kira berapa hari sih? Mulai dari proses awal sampai proses finishingnya. Untuk membuat 1 produk ini saya gimana ya? Karena saya itu 1 hari mencuci tutup botol dulu. Setelah itu saya pilih-pilih dan dari ini saya bisa membuat apa. Jadi misalkan 1 hari saya membuat jam atau vas bunga, jadi tidak 1 hari membuat vas bunga saja tidak. Untuk produk baru yang mau diajukan ke lomba itu berapa hari Ilham harus membuat? Kemarin kurang dari 1 bulan itu saya dapat membuat tempat tisu, vas bunga, jam dinding dan tempat buah kan. Produk dan itu
Nggak hanya satu ya masing-masing, Nggak nggak hanya. hanya satu. Ini kita lihat contohnya dulu ya Mel ya. Bisa saya tadi itu udah siap ini. Oke, ini adalah salah satu jam dinding ya. Ini fungsi nggak sih? Fungsi. Fungsi. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini jam dindingnya Ilham yang warna hijau merah. Jadi angka-angkanya dibuat stiker ya Ham ya. Tapi Angkanya enggak. pakai stiker. Tapi ini bagiannya itu nggak akan lepas. Ini pakai apa? Enggak lepas. Ini pakai resin. Resin yang biasa digunakan untuk apa? Souvenir atau gantungan kunci ya. Yang sifatnya keras dan lengket. Iya, ini jadi rapi banget ya, rapi banget dan dia itu nggak lepas karena dia benar-benar kuat di sini. Bagian belakangnya unik juga sih, centelannya pakai tutup botol. Tutup botol juga, tapi nggak khawatir lepas nih Ham. Enggak. Ini tutupnya doang. Gimana? Karena ini tutupnya kan timbul begitu ya. Lalu diberi lubang jadi pakunya itu bisa masuk ke dalam. Oke, terus di sini ada tempat Ini baterainya juga, ada Baterainya mesinnya dan juga. mesin. Ini Ini merupakan logo dari RBC kami atau Rainbow Bottle Cap. Oke, ini adalah brandnya gitu Brand. ya. RBC Rainbow Bottle Cap by Ilham Asroni. Sini gitu. Terus ini harga jualnya berapa? Untuk jam ini yang ukuran ini saya menjualnya dengan harga 35. Tapi jamnya ini sebenarnya banyak ya variannya. Oh, banyak Ada yang panjang atau kalau kalian mau request juga bisa varian apa bentuknya atau motifnya ini. Itu harganya sama nggak Ham? Dengan berbagai bentuk loh ya. Apa bentuk harganya sama atau Iya. berubah tergantung ukuran? Ya itu menyesuaikan dengan ukuran dan warnanya mungkin. Ini warna asli dari tutup botol atau Kalau yang ini saya menggunakan warna asli ya. Jadi hijau ini merupakan warna asli dari tutup botol, merah ini. Untuk kalau angkanya menggunakan stiker. Tapi untuk kalau seperti jam, lampion itu semua menggunakan warna asli ya. warna asli? Mungkin kalau yang menggunakan media tambahan itu seperti vas bunga. Oke, seperti yang di sebelahnya Iya. Mela ya. Ini ada juga karyanya Ilham, ini adalah vas bunga. Tapi dia warnanya itu bisa gradasi Gradasi. gitu ya. Jadi gradasi itu karena apa Ham? Kok bisa warnanya macam-macam ini? Kalau ini kesulitan dari warnanya ya, karena kan tutup botol itu banyak warnanya juga beda-beda. Jadi kalau mau membuat yang besar seperti ini dan warnanya bisa bagus, kalau hanya menggunakan warna asli tutup botol kita kesusahan. Jadi menggunakan media airbrush, jadi bisa bergradasi seperti ini. Cantik ya. Lebih lama nggak Ham kalau bikin yang seperti ini? Kalau yang ini pastinya membutuhkan waktu lebih ya, karena untuk mengeringkan apa airbrushnya ini. Lalu ini juga pakai media apa sampah. Jadi ini adalah paralon bekas, kita gunting sedemikian rupa membentuk apa daun, dan kita juga menggunakan airbrush juga untuk membuat tekstur daun. Bunganya Ham? Bunganya itu dari apa? Bunganya ini juga dari tutup botol, memakai sedotan sebagai rangkaiannya. Oke. Unik ya Mela. Semua- Maksudnya semuanya itu serba sampah, Sampah. gitu Iya. kan. Tapi sampah bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat. Punya nilai estetik. Angkat banget loh, tapi kita mau beli coba cari aja kayak gitu. Belum ada gitu kan. Tapi nih saya penasaran nih, kan dia bikinnya benar-benar dari lem juga dari apa? Kira-kira ini durable nggak sih? Pasti kan penonton kita ini penasaran itu durable, tahan lama apa enggak kira-kira ini? Betul. Kira-kira tahan lama? Kalau untuk yang vas bunga ini mungkin tahan ya, karena selain dilem juga menggunakan airbrush, jadi kan catnya itu juga akan melengketkan tutup yang satu dengan yang lain. Untuk jam sendiri tadi menggunakan resin, jadi nggak takut lepas ya. Iya, itu tadi sih kan nggak ada, Iya. nggak bisa dicongkel-congkel gitu loh, karena dia ini banget. Wah keren ya. Kira-kira Ham, saat ini kamu pengen nggak sih lanjutin ini? Atau jalan sekolah? Ya sudah gitu. Ya sebenarnya pengen ya untuk mengembangkan itu, tapi untuk dari sekolah karena
juga sekarang masih kelas 3. Jadi mungkin mau mempersiapkan ujian-ujian itu di rumah juga masih bantu orang tua, jadi ya off dulu. Oh, jadi sementara off dulu. Tapi bisa request nggak sih kan kalau misalnya ada yang mau beli nih, berarti boleh request? Kalau itu ya bisa. Langsung saja hubungi di online shop kami atau melalui saya sendiri. Oke, jadi gini, untuk sekarang memang ready stocknya kosong dulu ya, Ham. Tapi kalian kalau pengen produknya Ilham dan kayak tadi bilang lampion nih, sebenarnya di sebelah saya ini ada lampion juga, ini lampion bentuknya kotak, tapi macam-macam juga lampionnya ya, Ham ya. Itu kalian juga bisa request atau bisa pesen di online shopnya Ilham atau RBC gitu kan, atau juga IG. Terus Ham, karena kamu sekarang di istilahnya kamu sudah nggak AMBS nih, tapi katanya kamu juga kelas industri, ikut kelasnya Samsung, tapi tetap bantu orang tua lagi, jadi kan tetap sibuk lagi, kelas 3 banyak ujian, tapi kamu kelas industri, gimana dong? Ya, untuk di sekolah saya juga masuk kelas industri Samsung ya, alhamdulillah. Dan tapi saya tidak melepaskan kewajiban saya yang sebelumnya, jadi saya tetap bantu berjualan, tapi mungkin agak sore begitu ya. Jadi saya bantunya kalau nggak jam 5 ya setelah maghrib. Tapi tetap bantu. Kalau kegiatan lain di sekolah, karena sekarang fokusnya sekolah nih, di sekolah ada nggak ikut ekstra atau mungkin apa gitu? Di sekolah saya mengikuti 2 ekstrakurikuler. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah dan yang kedua BTQ atau baca tulis Quran. Kenapa nih Ilham ngikutin karya tulis ilmiah? Kalau aku kan kebanyakan siswa dengan kata ilmiah itu berat. Kenapa Ilham ini ikut karya tulis ilmiah? Iya, yang pertama yang waktu pertama masuk kan harus memilih beberapa ekstra gitu ya. Kalau ekstra yang lain kan mungkin sepak bola atau bola voli kan mungkin olahraga yang sudah biasa gitu. Tapi kalau karya tulis ilmiah ini kan masih belum banyak anak yang tertarik gitu ya. Padahal di karya tulis ilmiah ini sendiri ya saya senang mengikutinya. Kadang kita bermain kemarin ke Museum Brawijaya, di sana kita belajar sambil bermain. Selain itu saya ikut AHMBS kemarin itu juga karena motivasi dari kakak kelas saya ya, yang ikut karya tulis ilmiah dan menjadi juara pertama tingkat nasional. Oke, jadi kita diinspirasi oleh orang yang sudah punya inspirasi sebelumnya gitu ya. Keren banget ya. Jadi pemikiran anak muda zaman sekarang itu mungkin kalau kita zaman SMA email ya, kita mungkin belum segitunya. Belum terpikir untuk segitu jauhnya ya. Tapi dia ini sudah prosesnya udah panjang banget, tapi dia selalu mengambil kesempatan yang ada. Itu yang poin pentingnya. Kenapa? Bahkan AMBS ini sebenarnya kan untuk umum ya, Ham ya. Di KTI pun untuk umum, tapi ternyata orang yang memilih itu sedikit gitu. Keren sih, keren banget. Jadi kalau kita lihat email kehidupannya Ilham itu banyak sekali waktu yang benar-benar dia manfaatkan, nggak ada wasting time istilahnya kan gitu ya. Terus Ilham, kalau misalnya pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah atau yang lihat video ini nantinya, menurut kamu apa sih yang harus dilakukan seorang pelajar dengan kesempatan yang sebenarnya di luar sana segitu banyaknya, tapi juga kehidupan di rumah yang mungkin teman-teman ini bukan dari kalangan yang tinggi gitu ya. Maksudnya kita standar aja sih ya, kita punya teman-teman yang mungkin minder dengan keadaan rumahnya atau juga mungkin minder dengan kemampuannya di sekolah atau seperti apa. Menurut kamu? Pesan untuk teman-teman di rumah ya, mungkin kalian juga pelajar seperti saya, jadi lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Misalnya kalian di rumah ya bantu orang tua, selain itu belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jangan lupakan kewajiban kalian sebagai khususnya yang umat Islam ya. Jangan lupakan sholat dan maupun sunnah-sunnahnya, karena apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Cepat atau lambat pasti akan ada hasilnya. Percayalah, rencana Tuhan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Oke, ya saya berasa dinasehati loh. Iya. Wah, keren banget nih ya. Bener kan, menginspirasi kan. Kita nggak salah undang orang nih Mel. Dan saya lihat dari Ilham ini ya, dia itu mengambil semua kesempatan.
Dan dia menunjukkan ke kita setiap orang itu punya kesempatan yang sama, tergantung dari apakah orang tersebut mau mengambilnya, terlepas dari keterbatasan yang ada ya. Iya. Jadi intinya segala sesuatu itu kita yang menentukan. Kita itu yang menentukan kita jalan apa enggak. Tentang hasil kita serahkan gitu ya. Istilahnya kan gitu. Kita mau apapun, kalian mau sukses, jangan hanya berangan-angan kalian akan sukses, nggak akan terjadi. Jadi kalau Ilham ini dia sibuk, kalau dirasa teman-temannya mungkin banyak yang free time atau mungkin banyak yang suka main-main, tapi ketika ada MBS kenapa dia nggak daftar, ya kan? Logikanya kan gitu. Tapi Ilham yang sesibuk itu, dia dengan keterbatasan waktunya, dia dengan apa istilahnya keterbatasan di rumahnya, kegiatannya, tapi dia tetap maju. Dia rela loh nggak tidur gitu kan. Tapi hasilnya sekarang juara favorit ya? Juara favorit tingkat nasional. Keren. Hadiahnya banyak dong Ham. Oke. Gimana Ham? Kalau dapat hadiah itu kamu ambil sendiri apa buat apa? Kalau kemarin hasilnya dari AKMBS? Dari AKMBS kemarin yang mempersiapkan itu dari sekolah juga ya, dibantu Bapak Ibu guru. Tapi untuk hadiahnya atau juara-juara itu semuanya diberikan kepada saya. Dan kemarin juga mendapat beasiswa dari hadiah itu. Jadi ya saya gunakan untuk biaya sekolah saya. Keren ya, itu kesempatan itu pasti ada di depan kalian. Tinggal kalian mau ngambil apa enggak gitu ya Mel. Oke, saya rasa cukup Mel hari ini Mel. Wih, Kita agak gimana ya? Saya ngerasa bener-bener. Jadi kayak kita tuh merasa dinasehatin juga. Jadi gak hanya buat kalian yang nonton video ini, tapi buat kita pribadi ini benar-benar suatu yang harus kita pikirkan kembali bahwa kita punya hal yang harus kita lakukan. Jangan hanya berangan-angan, jangan hanya berdiam diri, jangan hanya menilai orang lain lebih baik daripada kamu, jangan hanya iri dengan kesempatan orang lain karena kesempatan itu sebenarnya ada buat kamu. tergantung kamu mau ngambil apa tidak, gitu ya. Oke, thank you Ilham for coming to this session. And that's all for today's session, and don't forget to subscribe, like, and don't dislike this video. Dan kita bakal ketemu di topik-topik berikutnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa selalu stay tune-nya Simple Talk, less is more. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.